Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Asrif Widodo. Kita masih akan membahas masalah keagamaan secara sederhana, nggak pakai ribet, nggak pakai jelimet. Nah ini, kali ini tema kita ada tentang masbuk. Masbuk itu artinya orang yang terlambat, yaitu orang yang terlambat dalam sholat berjamaah. Imam dan jamaah yang lain sudah mulai sholat, sudah membaca takbiratul ihram, sudah membaca doa iftitah, atau sudah membaca Fatihah, atau membaca surat, atau bahkan sudah selesai satu rakaat, masbuk baru datang. Orang baru datang, namanya dia masbuk atau orang yang terlambat. Pertanyaannya adalah, kapankah orang yang terlambat ini dianggap mendapat satu rakaat? Sahabat sekalian, ya, masbuk itu dianggap mendapat satu rakaat sempurna apabila dia bisa ikut rukuk bersama imam dengan sempurna. Nah, itu patokannya. Saya ulang, ya, makmum yang masbuk dianggap mendapat satu rakaat sempurna apabila dia bisa rukuk bersama imam dengan sempurna. Berarti kalau dia datang sementara imam masih baca Fatihah atau baru baca doa iftitah, masih dianggap satu rakaat sempurna. Nah, sebaliknya kalau dia baru datang, imam sudah bangkit dari ruku atau bahkan sudah sujud, maka tidak dihitung satu rakaat. Itu sahabat sekalian. Nah, ada satu hal yang harus diperhatikan supaya sah sholatnya sebagai masbuk, yaitu kalau terlambat sementara imam misalnya dalam kondisi sedang ruku atau sedang sujud atau sedang duduk, maka makmum masbuk jangan hanya sekali takbir untuk ikut posisi imam itu, tetapi mesti harus tetap takbiratul ihram dulu baru melakukan takbir intikal, ya, takbir perpindahan untuk mengikuti gerakan imam tadi, misalnya untuk ruku, untuk sujud atau ikut duduknya imam. Jadi itu jangan langsung hanya satu kali takbir langsung nyungkur sujud atau duduk, tidak, tapi tetap harus takbiratul ihram dulu. Sebab itu rukun sholat, kalau tidak dilakukan maka tidak sah sholatnya. Kemudian perlu diperhatikan, ya, seorang makmum itu hendaklah mengikuti apapun, ya, keadaan imam ketika itu. Kalau imam sedang berdiri maka ikutlah berdiri. Kalau imam sudah ruku, ikutlah ruku. Kalau imam sujud, ikutlah sujud. Imam duduk tasahud misalnya, maka ikutlah duduk. Jangan makmum masuk berdiri takbir membaca Fatihah sendiri kemudian baru turun ikut duduk imam atau ikut sujudnya imam, jangan. Ikuti langsung, tapi dengan syarat tetap takbiratul ihram dulu baru mengikuti. Dalilnya mana? Dalilnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin fal yasna kama yasnaul imam, rawahu Tirmidzi. Apabila salah satu dari kamu itu mengerjakan sholat, mendatangi sholat, ya, maka sementara imam dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu, maka hendaklah dia perbuat seperti yang imam perbuat.
Kalau imam sedang duduk, langsung ikut duduk, jangan berdiri baca Fatihah, baca surat baru ikut duduk, jangan, langsung ikuti setelah takbiratul ihram. Nah, itu caranya. Nah, sehingga tidak ada gerakan zigzag nanti kan. Ikuti imam. Nah, terus gimana? Kata Nabi, fama adraktum fasollu, yang bisa kamu jumpai dari imam, lakukan sholat itu. Kemudian wama fatakum faatimu, nanti yang lepas, yang tidak bisa kamu ikuti, sempurnakan. Kapan? Setelah imam memberi salam, baru kita nanti berdiri lagi untuk menyempurnakan sholat kita, begitu. Nah, saya masih melihat beberapa kasus ya kan di masjid-masjid ya kan. Ini imamnya sudah sujud, dia malah takbir terus berdiri baca sendiri. Nah, nanti baru ikut sujudnya imam ya. Nanti imam udah bangun dari sujud, dia masih sujud terus ya kan. Bahkan ada biasanya di sujud terakhir itu kan. Ini baik masbuk atau bukan, itu imam sudah bangun dari sujud terakhir ya, sudah membaca tasyahud, makmum masih tetap sujud terus. Imam sudah akan memberi salam, makmum baru bangun dari sujud. Ini keliru. Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabiru wala tukabbiru qabla ayyukabbira. Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Kalau dia takbir, maka takbirlah. Jangan takbir sebelum dia bertakbir. Dan seterusnya, ruku juga begitu. Jadi nggak boleh menyalahi imam. Nah, ikuti gerakan imam ya kan. Nah, jangan mendahului, jangan juga lambat. Nah, itu caranya. Nah, sehingga dengan demikian ya, seandainya terjadi ya, karena kita wajib mengikuti imam, kalau terjadi kita di rakaat ketiga atau keempat ya, baca Fatihah belum selesai, imamnya sudah ruku, nah, maka Fatihah yang tidak bisa sempurna kita baca itu tidak masalah, kita termasuk dihitung sudah ikut sah berjamaah. Kita bacaan imam itu adalah juga bacaan makmum. Fakiraatul imam lahu kiroatun, artinya bacaan imam ada juga bacaan untuk makmum. Hukumnya sudah sah sebagai makmum. Jadi kesimpulannya satu, nah, kalau kita masbuk patokannya adalah kalau bisa mengikuti rukuk bersama imam dengan sempurna maka terhitung satu rakaat. Kalau tidak maka tidak dihitung. Nanti setelah selesai sholat imam sudah salam, berdiri lagi, sempurnakan. Kemudian sebagai makmum wajib mengikuti apapun kondisi imam ya. Jangan sampai imam sudah bangun dari rukuk malah kita baca dan ikut rukuk, malah tidak ikut imam, itu malah bisa batal nanti kalau kita terus melakukan seperti itu. Kemudian juga kalau kita tidak bisa sempurna bacaan kita dalam Al-Fatihah, maka bacaan imam sudah menjadi bacaan kita juga, artinya kita ditanggung oleh imam. Nah, demikian sahabat sekalian, sebagai makmum wajib mengikuti apapun kondisi imam, jangan menyelisihi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.